Bismillahirrahmanirrahim. Suami yang pindah agama selain Islam, apakah saya harus minta cerai atau harus pertahankan rumah tangga? Suami yang murtad, maka kau tidak perlu minta cerai. Cerainya automatically. Automatically itu apa Pak Ustadz? Otomatis. Kalau suami yang mencerai namanya tolak. Pakai kop, tolak. Kalau pakai kap, tolak jatuh. Tolak. Kalau istri yang menggugat namanya khulu. Tapi kalau otomatis fasah, namanya fasah otomatis. Apa itu? Suami yang murtad nggak perlu dituntut, otomatis sudah cerai. Istri yang murtad otomatis. Makanya kalian wahai anak lajang, anak gadis, kalau mau nikah yang dicek pertama adalah agamanya. Jangan yang kau cek pertama saldonya. Ustadz Somad, anak saya dokter, mantap, mau nikah. Calon mantu saya ragu sholat apa enggak. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Suruh ketemuan jam 12 siang hari Jumat. Mas, kita ketemuan hari Jumat jam 12 ya. Mohon maaf, untuk yang satu ini tidak bisa. Karena aku harus sholat Jumat. Terimalah dia. Tapi kalau dia bilang, oke. Tapi tes ini tidak bisa dipakai lagi karena soal sudah bocor. Nanti saya kasih soal yang baru. Saya banyak soal-soal. Bisa kita bicara 4 mata Pak Ustadz. Jangankan 4 mata, 3 pun bisa kita bahas. Agamanya dulu. Wahai laki-laki, kalau kalian mau meminang perempuan, tengok agamanya. Wahai para wali, perempuan tidak langsung menerima laki-laki. Perempuan itu tidak langsung sama laki-laki. Dia harus ada walinya. Yang menerima si laki-laki itu 6. Bapakmu, kakekmu, abangmu, adikmu, pamanmu, abang ayahmu, adik. Dia tanya. Makanya perempuan itu ditanya, Nduk, anak perempuan, maukah engkau menerima laki-laki ini? Kalau perempuan itu diam, berarti tanda setuju. Dulu anak gadis diam. Anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, kalian perempuan, yang pertama dilihat dari laki-laki adalah din, agamanya, wa khuluqahu, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Tapi kalau perempuan yang dilihat apa? 4. Tungkahul mar'atu li 4. Perempuan dinikahi karena 4. Mal, kaya. Wali hasabiha, keturunan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, karena agamanya. Ustadz Somad, ya, saya mahasiswa Ustadz dulu di kampus. Udah tamat kuliah? Sudah Pak Ustadz. Udah kerja? Udah Pak Ustadz. Udah nikah? Belum Pak Ustadz. Kenapa belum nikah? Nyari yang ada 4-4-nya. Bisa Ustadz carikan Ustadz? Kalau ada 4-4-nya ngapain ku kasih ke kamu? Jangan kau cari karena cantiknya, karena wajah perempuan akan berubah. Kemarin kami baru reuni. Baru ketemuan reuni 20 tahun gak ketemu. Dulu imut-imut. Sekarang lisut. Bunga, bagaimana tabiat bunga? Bunga kuntum mekar, harum, cantik, kuning, layu, mati. Ada bunga yang tak layu, bunga plastik. Makanya banyak perempuan sekarang wajahnya plastik semua. Pipi plastik, dagu plastik, hidung plastik. Ini alis apa bulu mata? Plastik, ulontik bukan main. Ada orang bakar sampah, layu. Menggeletar tangan mencukur bulu mata. Mau pergi undangan, salah potong, hilang semua. Kawan udah mulai nelpon, gimana? Jadi kita berangkat. Wah kacau ini, hilang, nggak mungkin pergi satu, hilang kan dua-duanya. Hilang. Gimana? Waduh kacau, gimana ini? Mau ditempelkan ijuk sapu nggak mungkin. Untung ada spidol whiteboard. Makasih ya Pak, memang kau penyelamatku. Rupanya spidolnya nggak permanen. Sampai di tempat undangan, sambal udangnya pedas, kipas angin mati, meleleh. Ambil tisu, lupa, panas ya, iya, panas.
Semua orang senyum. Kok tiba-tiba orang ini ramah ya? Senyum. Senyum. Semua senyum. Sampai pulang ke rumah mati lampu jam 9 malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dia buka pintu. Allahu la ilaha illal qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati. Kenapa hantu ini nggak pergi? Aku istri apa? Inilah bahayanya. Kalian anak muda boleh tertawa sekarang, tapi ini bisa saja terjadi pada istri kalian. Maka pilihlah perempuan-perempuan bontang yang solehah, yang religius, yang agamis. Takbir. Yang takbir yang belum nikah. Anak udah doremi pasula sido. Amin. Allahu Akbar. Jaga aja bini di rumah. Kalian ini sudah punya rumah. Yang saya bicarakan ini anak-anak lajang yang belum punya rumah. Dia bicara tentang rumahnya yang baru. Kalian rumah yang udah lama itu aja dempul-dempul dikit, cet-cet dah. Saya seorang akhwat. Kelihatan dari tulisannya. Ada yang ingin saya tanyakan. Dia kalau nanya sama saya, tulis aja pertanyaan. Ini dia buat, saya seorang akhwat. Dibuatnya tanda titik 2. Ustadz, seorang akhwat, ada yang ingin saya tanyakan. Ada orang melamar saya, tapi saya sedang menyukai orang lain. Bagaimana ya Pak Ustadz? Ini mancing-mancing aja. Ada laki-laki melamar engkau, tapi hatimu sedang suka dengan orang lain. Maka kau tengok dulu mana di antara dua laki-laki ini yang bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat. Kalau tiba-tiba yang ini datang, ini jantan dia, perkasa dia, dipinangnya kau dengan baik. Ini cuma berani bawa engkau makan mie ayam, bakso, bonceng sana, bonceng sini, pegang tangan, ujung jempol kaki. Nah, kau campakkan ini, Fir'aun, ini tak ada gunanya nih. Ini yang Musa yang baik ini. Laki-laki yang baik bukan yang berani membawa engkau di belakang orang tuamu. Laki-laki yang baik adalah yang bertanggung jawab datang. Laki-laki yang perkasa bukan yang datang dengan mobil besar, motor megah yang mewah. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang berani berkata, kupinang kau dengan bismillah. Buanglah mantan pada tempatnya. Mudah-mudahan yang tua, yang muda, remaja-remaji semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah haram makan uang korupsi sama dengan haramnya babi? Mana pula sama babi sama korupsi? Kalau kau ambil babi, kau panggang, kau kasih kecap, kau makan, itu yang dosa kau sendiri. Tapi kalau korupsi kau makan, kau mesti kembalikan uang ini kepada orang pemiliknya. Kalau kau makan babi, di akhirat kau nggak perlu nyari babi. Tapi kalau korupsi, kau mesti cari orang itu. Kalau kau korupsi satu desa, berarti satu desa mesti kau cari. Kalau kau cari korupsi satu provinsi mesti kau cari. Kenapa Ustaz tak sebutkan satu kota? Ada Bu Wali di sini. Nggak mungkin Bu Wali korupsi. Beliau dokter. Kalau mau dia cari duit, nggak perlu jadi wali kota. Diambilnya aja senter kecil sama martil kecil, selesai. Oleh sebab itu maka kalian yang sudah pernah korupsi, maka uang korupsi itu dihitung, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Dulu kau korupsi berapa? 100 juta. Hitung, balikkan. Nanti kalau pengurus masjid nanya, kok banyak kali? Ambil aja Pak, usah tanya-tanya. Jadi nggak perlu, ini aku serahkan 100 juta karena korupsi dulu, tunai. Nggak usah, nanti ditangkap KPK. Jelas? Ada orang nanti mati di hadapan Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak, tapi ternyata amalnya itu habis. Kenapa? Diambil orang yang pernah dia aniaya, pungli, kutipan liar, korupsi, sogok. Habis amalnya, diambil di akhirat. Oleh sebab itu kita tulus, ikhlas, bersih, sebersih-bersihnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibersihkan Allah dari segala macam ini. Amin. Hidup ini bukan sebentar, bukan lama, saudaraku. Hidup ini hanya sejenak saja. Seperti orang yang bernaung di bawah pokok kayu sementara hujan. Hujan berhenti, kita pun berlalu. Habis ini kita akan pindah ke alam barzah, alam kubur. Setelah itu kita pun akan masuk dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari neraka jahanam. Amin.
Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya selingkuh sudah 3 kali kedapatan? Apakah saya boleh membenci dan memarahinya? Apa yang sebaiknya dilakukan bapak saya, Pak Ustadz? Engkau dulu lahir ke dunia ini lewat rahim ibumu atau lewat tabung gas 9 kilo? Apakah bisa kau katakan, Mama, aku tak pernah? Tidak pernah kita pernah lalu di perutnya, lalu di rahimnya, dan dia meregang nyawa. Itu tidak bisa kau pungkiri. Oleh sebab itu, bahwa dia bersalah, ya, tapi kesalahan dia tidak membenarkan kedurhakaan engkau. Maka caranya bagaimana? Suruh bapakmu menasehatinya. Bapakmu pun kok bisa dia buat selingkuh 3 kali? Kemana bapakmu selama ini? Laki-laki itu kan tahu dia. Periksa HP-nya. Tiba-tiba di HP ketawa-ketawa. Kiki. Kau ngapain siapa? Sama siapa? Sama mantan, Bang. Reuni-reuni dia pergi. Tanya dia. Ibu-ibu kalau reuni bapaknya ikut. Nanti pergi sendirian. Ditanya, mana gambar suamimu? Ini. Gantengan aku ya? Iya, Bang. Akhirnya semua berawal dari macam. Udah macam abang saya. Udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Nah, dalam kasus begini bagaimana Pak Ustadz? Laki-laki 2. Yang pertama, dia sabar atau dia gugat ke pengadilan. Kalau kau sabar, kau jaga dia. Kalau tidak, kau gugat di pengadilan, maka kasus perselingkuhan paling cepat hakim menjatuhkan talak. Kalau kau sabar, jaga dia dengan baik. Kalau kau tak sabar, kau lepas dia dengan baik. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Gimana? Sabar? Saya sabar Pak Ustadz. Jaga dia sampai mati, saya jaga Pak Ustadz. Lupakan yang lain, lupakan. Jaga dia. Tapi jangan mulutmu berkata sabar, hatimu berkata yang lain. Gimana aku bisa menerima dia? Dia sudah diobok-obok 3 orang. Bagaimana kiat mendidik anak agar mudah untuk diarahkan kepada kebaikan, termasuk menyelamatkan ortunya nanti di akhirat? Mendidik anak itu sejak kapan? Mendidik anak itu sejak mencarikan calon ibunya. Karena bibit yang baik ditanam di tanah yang subur, akan tumbuhlah bunga-bunga yang cantik dan indah harum semerbak. Tapi kalau bibitnya kau tanam di tanah yang tandus, akan tumbuh pohon kaktus, dilihat tidak indah, dicium tidak harum, durinya menusuk hidung bengkak. Oleh sebab itu maka carilah perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah. Bagi yang belum nikah, yang sudah ada, kau jaga-jaga aja lah yang sudah ada. Kalau istrimu solehah, dia hamil, dia sambil masak baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Garamnya garam. Allamal Quran. Jadi anak soleh ya nak. Coba kalau istrimu tak solehah, dia masak. Garam tak ada. Kuku panjang. Kuku panjang. Di atas black kutek, di bawah black daki. Dimasakkannya kau bakwan. Sebelah kiri pula tuh. Enak bakwan mama ya? Iya. Makanya kalian cari yang solehah. Setelah anak lahir, selama mengandungkan itu apa yang dia baca? Dia baca surat Yusuf. Datang ke Kiai, Pak Kiai, gimana supaya anak saya baik? Baca surat Yusuf. Maksud Pak Kiai supaya anaknya nanti imannya kuat seperti Nabi Yusuf diajak berzina oleh Zulaikha tapi nggak mau. Rupanya dia salah sangka. Disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam pendek. Marah sama Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa enggak seperti Nabi Yusuf? Suaminya mana? Ini suaminya Pak Kiai. Iya sama. Maksud saya nyuruh kamu baca surat Yusuf, bukan anaknya ganteng macam Nabi Yusuf, tapi imannya kuat. Mohon maaf Pak Kiai, saya salah sangka. Ya nggak apa-apalah, udah terjadi, apa boleh buat pakai. Dia nggak akan marah, dia nggak akan komplain ke kamu. Aku nyesal nikah sama kamu mas, hitam pendek jelek busuk bau.
Jangan-jangan aku kena pelet dulu. Dia tetap nerima. Apa kata dia? Mas, aku nggak marah. Karena Islam mengajarkan rukun iman 6. Iman ke-6 adalah nerima takdir baik dan takdir buruk. Engkaulah takdir burukku, Mas. Dia ridho nerima. Dia tidak akan marah mencaci maki engkau. Karena dia berkata, walaupun bagaimanapun juga, engkau adalah pilihan terbaik menurut Tuhan untuk aku, Mas. Walaupun kemana-mana orang selalu bertanya, itu supirmu ya? Lalu kemudian setelah anakmu lahir, dia akan menyusukannya. Disusukannya anakmu berapa lama? 2 tahun. Sekarang banyak perempuan tidak mau menyusukan anak 2 tahun. Disusukan anak ke kaleng. Makanya anak pulang sekolah bukan meluk ibunya, meluk kaleng. Tanya Bu Dokter, tanya Pak Dokter Andi Sopyan, apa kata dokter? Coba tengok dinas kesehatan, susukan anak Anda 6 bulan berturut-turut, ASI eksklusif. Insya Allah otaknya akan cerdas, tubuhnya akan sehat, tidak terkontaminasi penyakit. Dulu kita mandi di sungai 6 jam mandi sampai biru bibir, nggak ada batuk, nggak ada demam. Air susu ibu membuat kita kuat, imun kita sehat. Anak sekarang ngelihat mendong aja bersin. Ikatan emosional dekat. Anaknya disusukan ibu. Ibu yang menyusukan anak untuk menghindari kanker payudara. Ibu yang menyusukan anak sekaligus keluarga berencana. Ibu yang menyusukan anak, kedekatan emosional antara ibu dan anak. Makanya anakmu jauh, dia tetap nelpon, mama mau makan apa, nanti adik bawakan makanan ya. Anak yang tidak kau susukan, kau titip uang pun dia lupa. Mana titipan mama tadi? Nggak ingat, ma, lupa. Jangan heran. Kenapa? Karena hubunganmu dengan dia sudah lama putus. Lalu kemudian setelah itu dijaganya. 2 tahun pertama susukan. 2 tahun kedua lari-lari lompat-lompat. 2 tahun ketiga mulai dia mengajarkan surat-surat pendek. Anak sambil motong-motong bawang, motong-motong cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Akhirnya dia ajak sholat. Sekarang kita ketemu perempuan di tepi jalan. Umur 5 tahun. Lipstiknya tebal, rambutnya pirang 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kuteknya merah. Kira-kira anak umur 5 tahun ini yang ngajar siapa? Maknya. Al-Madrasatul Ula. Ibu adalah pendidik pertama. Sekolah sebelum S1, S2, S3. Pendidik kita yang pertama adalah ibu. Tadi waktu saya makan, ada anak kecil berjilbab panjang. Ustadz, anak kecil mencium tangan saya. Anak kecil ingin duduk dekat saya. Kenapa? Karena anak-anak ini dilahirkan oleh ibu-ibu yang soleha. Di mana ibu-ibu soleha itu berada? Di Bontang. Wahai laki-laki yang ingin mendapatkan istri soleha, datanglah kalian ke Bontang. Yang sudah nikah jangan lagi. Lalu Pak Ustadz selanjutnya, sampai kapan anak ini engkau jaga? Perempuan tidak pernah berhenti bertanya, kamu sedang di mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duitnya kemarin mana? Ketika perempuan berhenti ngomel, berhenti merepet, berhenti bicara, saat itu kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Jangan sampai diam saja. Bu, saya bawa anaknya ya. Bawalah. Sampai pagi ya Bu, enggak apa-apa. Anaknya hamil Bu, ya enggak apa-apa. Jangan sampai. Kalian laki-laki harus gagah perkasa. Perempuan juga harus menjaga. Pak, saya bawa anaknya sebentar jalan-jalan ke kota. Jangan. Ibu juga harus begitu. Bu, kami bawa. Jangan. Jangan sampai bapak bilang, jangan. Sekali tidak, tidak. Datang ibu dari belakang. Bawalah. Kita dulu lebih parah daripada itu. Rusak anak-anak kita. Harus kita jaga generasi ini insya Allah.